Oke, oke ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Oke ya, pada hari Selamat ini sore. ya kita akan agendakan ini ya, kegiatan eh, rutin ya tiap mau dimulai semester, yaitu adanya sosialisasi terkait KRS ya teman-teman ya. KRS ya teman-teman, ada yang tahu di sini sebelumnya KRS itu singkatan dari apa? Boleh lewat, kalau mau lewat chat atau lewat ini. Oh ya, kartu rencana studi ya teman-teman ya. Jadi meskipun sekarang sebenarnya udah nggak pakai kartu ya teman-teman, tapi tetap namanya KRS ya teman-teman ya. Kartu rencana studi yang mana ini berisi terkait dengan rencana studi teman-teman selama 1 semester ke depan ya. Apa saja mata kuliah yang teman-teman ambil itu semuanya tertuang dalam KRS gitu. Jadi teman-teman penting ya, buat teman-teman lakukan. Jadi setiap tahun atau setiap semester ya lebih tepatnya, teman-teman itu mengisi KRS ya, supaya dalam 1 semester ke depan itu teman-teman eh, tahu gitu ya apa yang akan teman-teman ambil ya, mata kuliah apa aja yang teman-teman ambil, dan kira-kira bebannya seperti apa gitu ya dalam 1 semester tersebut. Baik teman-teman, mungkin saya yakin di sini sudah eh, buat teman-teman yang hadir sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan gitu ya terkait dengan ya banyak hal ya, mungkin gak hanya terkait KRS saja saya yakin. Tapi sebelum nanti teman-teman bertanya, saya eh, akan sedikit ya teman-teman yang memaparkan terkait dengan eh, materi kita hari ini ya, terkait sosialisasi pengisian KRS. Oke teman-teman, mungkin saya nggak akan terlalu detail ya bahasnya ya, karena ya sudah bulan apa, kita bulan puasa, kemudian juga udah menjelang berbuka gitu ya. Jadi mungkin saya sekilas saja untuk hari ini, karena saya sebenarnya untuk materinya saya ulang-ulang ya setiap semester ya teman-teman ya. Hanya saja mungkin sedikit saya sesuaikan gitu ya, tergantung dari semester yang sedang berjalan gitu. Nah baik teman-teman, sekarang kita sudah memasuki semester genap ya di tahun ajaran 2025-2026. Ya, gitu ya. Karena semester genap teman-teman, ya berarti nanti mata kuliah yang dibuka ya, kalau teman-teman cek di struktur kurikulum informatika, itu adalah mata kuliah yang distribusinya itu ada di semester genap ya. Tapi ada beberapa pengecualian ya teman-teman ya. Jadi tidak semua, tidak hanya yang ada di semester genap saja, itu ada beberapa pengecualian ya. Jadi ada beberapa mata kuliah semester ganjil yang nantinya tetap akan dibuka di semester genap ini. Oke teman-teman, sedikit ini ya mungkin terkait pembelajaran, mungkin nggak usah saya eh, bahas terlalu detail ya. Jadi ya mengingatkan aja buat teman-teman ya, mata kuliah untuk program kita itu dimulai di hari Rabu dan diakhiri di hari Minggu teman-teman, dan itu dilaksanakan wajibnya itu dilaksanakan secara full di LMS ya teman-teman ya. Jadi aktivitasnya itu ada yang sifatnya asinkron dan sifatnya sinkron ya. Yang wajib itu adalah sinkronnya ya teman-teman ya. Jadi termasuk dalam kita melihat atau menurut modul, mengerjakan kuis atau tugas, kemudian juga aktif dalam melakukan diskusi ya, dalam forum diskusi yang dibuka oleh dosen. Oke, kemudian juga untuk aktivitas sinkron itu adalah sisi Vicon ya teman-teman ya, video conference ya, yang itu memang tidak diselenggarakan setiap pekan ya teman-teman ya, itu eh, tergantung dari kebijakan dosen masing-masing. Oke, ya itu ya terkait presensi kehadiran teman-teman, yang wajib itu adalah dari 3 unsur ini ya teman-teman ya, dari modul, kuis, dan juga forum diskusi gitu ya. Nah, Vicon ini teman-teman tidak khawatir, tidak perlu khawatir ya, karena itu tidak wajib ya. Sehingga kalau memang nanti dosen itu wajibkan ya, teman-teman bisa melaporkan itu kepada program studi gitu ya. Oke teman-teman, pertanyaannya tahan dulu ya sebentar, nanti akan saya sampaikan eh, di akhir ya. Oke, teman-teman, suara saya kurang jelas ini kok, tadi ada beberapa yang bilang kurang jelas. Ya, mungkin Jelas kok, Pak. jelas ya, Mas ya. Loh, ini ada berapa ini ya, Mas Fahmi atau Mas Habib ya.
Ya mungkin ini ya dari komputer teman-teman mungkin ya yang kurang ini ya. Jadi mohon mungkin diperbesar untuk ininya ya volumenya gitu ya supaya lebih jelas. Ya itu mungkin teman-teman ya untuk jumlah KRS ya. SKS yang bisa teman-teman ambil ya dalam satu kali KRS ya di semester, setiap semesternya itu adalah tergantung ya teman-teman ya. Tergantung kalau teman-teman ini masih statusnya semester 1 dan semester 2 itu maksimal hanya bisa mengambil 19 SKS ya. Dan itu sudah dipaketkan ya. Jadi harus sesuai dengan kurikulum. Nah, juga ini termasuk untuk mahasiswa konversi ya. Jadi teman-teman konversi yang hadir hari ini juga itu ada batasannya ya, teman-teman ya. Jadi itu maksimalnya itu sudah ditentukan ya, adalah 19 SKS. Meskipun teman-teman ini dari jalur konversi. Bedanya untuk teman-teman jalur konversi ya, untuk mata kuliahnya bisa mengambil mata kuliah yang tidak, ini ya, bukan paket ya sistemnya ya. Itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Dan untuk yang teman-teman di semester 3 sampai 8 itu maksimal bisa mengambil sampai 24 SKS. Ya. Itu juga tergantung dari IP semester yang IP yang teman-teman dapatkan di semester lalu gitu ya. Jadi namanya IPS ya, Indeks Prestasi Sementara. Oke. Nah, untuk sebaran, untuk rinciannya teman-teman, jadi kalau teman-teman ini IP-nya kurang dari 2,5 itu hanya bisa mengambil maksimal 18 SKS ya. Kalau sekitar 2,5 sampai 2,75 itu 20. Kalau 2,75 sampai 3,5 itu 22. Nah, kalau teman-teman bisa di atas 3,5 itu baru teman-teman bisa mengambil 24 SKS. Nah, adapun teman-teman batasan SKS ini teman-teman bisa lihat juga di siakatnya masing-masing ya. Jadi saat pengambilan KRS itu nanti akan tertera ya jumlah SKS maksimumnya itu berapa gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang ada di siakat. Dan ini ya teman-teman untuk mata kuliah, oh ya sorry ini sebetulnya terkait satu semester ya. Dan ini juga sebetulnya sudah ada di siakat ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman status semesternya itu masing-masing beda ya. Beda angkatan, beda statusnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin yang baru masuk ya, yang batch 11 ya, atau masuknya baru semester lalu, semester ganjil 2025-2026, berarti sekarang semester 2 gitu ya. Dan seterusnya ya teman-teman ya, nggak perlu saya bacakan satu persatu, dan teman-teman ini bisa cek juga di Siakat ya teman-teman ya. Di sana kan ada menu status semester ya. Atau kalau teman-teman buka di KRS, saya yakin juga seharusnya ada ya status semester ya teman-teman itu ada di semester berapa. Oke, dan ini untuk pengambilan mata kuliahnya teman-teman ya. Jadi di sini eh, tidak bisa serta-merta teman-teman ambil semuanya ya. Jadi misalkan di sini teman-teman masih statusnya, misalkan teman-teman statusnya masih semester 3 atau 4 ya. Itu teman-teman hanya bisa mengambil mata kuliah, bolehnya itu ada mengambil mata kuliah di semester 4 ya. Ya wajibnya ini ya diutamakan yang semester 4. Tapi kalau masih ada slot, teman-teman masih ada slot SKS yang belum tercukupi, teman-teman bisa ambil itu dari semester 6 ya. Atau bisa juga teman-teman ambil dari semester sebelumnya ya, semester 2. Misalkan ada yang mata kuliah yang nggak lulus gitu ya. Atau misalkan ada mata kuliah yang nilainya kurang gitu ya, dirasa kurang. Nah, di sini teman-teman nanti ada penjelasan lebih detailnya. Jadi secara umum di sini untuk teman-teman semester 1 dan 2 itu masih menggunakan sistem paket ya. Jadi sebenarnya nanti juga tidak wajib berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademiknya. Ya, tapi kalau teman-teman mau gitu ya, misalkan pengen konsultasi dari sekarang juga dipersilahkan ya teman-teman ya, tetap boleh. Teman-teman juga mau mengisi ya, latihan mengisi sendiri juga dipersilahkan. Tapi kalau tidak mengisi pun nanti akan diisikan oleh prodi ya teman-teman ya. Yang statusnya masih semester 1 dan semester 2. Nah, kalau lebih dari semester itu, teman-teman wajib untuk melakukan pengisian KRS secara mandiri, serta teman-teman wajib berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademiknya ya dalam pengambilan mata kuliah. Nah, nanti akan menjadi catatan teman-teman mata kuliah peminatan ya, yang itu nanti ada kode khususnya ya. Mata kuliah peminatan itu hanya bisa diambil oleh mahasiswa dengan status semester, yang satu semesternya itu lebih ya dari atau sama dengan semester 5 ya. Jadi kalau masih statusnya itu semester 1, 2, 3, atau 4 itu belum boleh mengambil mata kuliah peminatan terlebih dahulu. Nah, tapi di sini ada pengecualian ya. Jadi ada pengecualian untuk teman-teman dari jalur konversi ya atau alih jenjang. Nah, itu boleh diambil lebih awal ya karena memang
untuk skema pengambilan mata kuliahnya beda ya dengan yang lainnya. Oke. Nah, di sini untuk mata kuliah yang dibuka ya di semester ini itu ada berikut ya teman-teman ya. Jadi mata kuliah semester 2 ini semuanya kita buka. Ya, detailnya nanti akan saya berikan ya teman-teman yang nggak perlu saya bacakan satu persatu. Semester 4 juga semuanya kita buka. Nah, semester 5 teman-teman ini ada beberapa mata kuliah ya yang kita buka ya. Nggak semuanya, hanya mata kuliah peminatan saja. Jadi ada mata kuliah peminatan data science dan juga mata kuliah peminatan network. Nah, untuk mata kuliah peminatan data science teman-teman itu bisa dilihat dari kode kelasnya ya. Jadi kalau kode kelasnya itu IFD itu artinya mata kuliah peminatan data science. Nah, kalau mata kuliah itu kode kelasnya IFN ya, itu berarti mata kuliah peminatan network ya, teman-teman ya. Jadi bisa dibedakan dari situ. Nah, semester 6 juga semuanya kita buka, teman-teman ya. Di sini semester 7 juga pengecualian juga teman-teman kita buka juga secara keseluruhan ya karena pengalaman dari semester-semester sebelumnya itu teman-teman yang sudah mengambil tugas akhir ya atau TA itu banyak yang terkendala karena ternyata ada beberapa mata kuliah yang belum terambil gitu ya. Nah, untuk solusinya kita akan buka semua. Sorry, ini seharusnya ada satu lagi ya, ada mata kuliah perancangan proyek ya, teman-teman ya. Nanti nanti akan saya tambahkan ya di slide-nya sebelum saya bagikan ke teman-teman ya. Jadi keseluruhan kita buka ya, teman-teman ya, mata kuliah di semester 7. Semester 8 pun sama, teman-teman kita buka semua ya, termasuk di sini ada mata kuliah tugas akhir ya. Nah, di sini teman-teman yang ingin mengambil mata kuliah tugas akhir itu dipastikan teman-teman sudah lulus minimal 120 SKS gitu ya. Ya, sebelum teman-teman dinyatakan layak untuk mengambil mata kuliah tugas akhir ini. Oke, kemudian teman-teman di sini dalam pengajuan ya atau pengisian KRS itu teman-teman silakan yang jelas teman-teman wajib berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademiknya ya. Nah, di sini seharusnya udah tahu semua ya siapa saja dosen pembimbing akademiknya. Kemudian teman-teman bisa mengisi KRS di sistem SIAKAD ya, sistem akademik ya. Nah, di sini dalam pengisian KRS teman-teman, ini khususnya untuk teman-teman dari jalur reguler ya. Sekali lagi, untuk teman-teman jalur reguler itu silakan mengambil mata kuliah dengan kode kelas yang sama gitu ya. Jadi misalkan teman-teman udah ambil mata kuliah data science-nya itu E401, nah untuk mata kuliah yang lainnya yang di semester yang sama itu juga harus dengan kode yang sama gitu ya. Jadi kalau hanya IF401, komunikasi data juga harus IF401. Karena ada juga mata kuliah interaksi manusia komputer, kemudian ada juga mata kuliah pemrograman web 2, itu harus dengan kode yang sama. Ya. Nah, tapi kalau misalkan ambilnya di atas ya, misalkan ambil dari semester atas atau semester yang di bawahnya, itu boleh ya, kodenya agak berbeda. Dan kemudian setelah itu teman-teman mengajukan melapor ke dosen pembimbing akademiknya supaya nanti diverifikasi oleh dosen dan divalidasi oleh dosen pembimbing akademiknya. Nah, setelah itu kalau KRS sudah disetujui, nanti teman-teman tinggal menjalankan perkuliahan ya. Jika sesi semesternya itu sudah berjalan. Nah, ini saya juga sudah siapkan teman-teman, jadi nanti akan saya bagikan juga. Jadi ini untuk masing-masing semester, masing-masing satu semester itu ketentuannya akan seperti apa ya. Jadi untuk teman-teman semester 2 itu ya maksimal ini ya. Sudah saya sampaikan tadi juga sebetulnya masih paket sistemnya maksimal 19 SKS, boleh mengisi sendiri atau diisikan oleh prodi. Nah, di sini kemudian teman-teman ambil semua mata kuliah yang ada di semester 2 ya. Dan dilarang mengambil mata kuliah dari semester-semester yang ada di atasnya ya. Semester 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini sekali lagi pengecualian ya untuk teman-teman dari jalur konversi. Nah, ada pun mata kuliahnya ini ya, teman-teman ya, seperti yang sudah saya bagikan tadi. Nah, di sini kalau teman-teman satu semesternya 3 atau 4 ya, itu teman-teman silahkan mengutamakan mata kuliah dari semester 4 ya. Jadi ambil yang kode kelasnya itu IF4 sekian ya. Nah, kalau teman-teman bingung ya itu semester berapa, teman-teman males lihat pedoman, ya itu silakan teman-teman bisa ini ya, apa namanya,
Lihat dari kode kelasnya ya. Jadi kalau kode kelasnya IF4 itu berarti ada semester 4. Kalau IF2 itu berarti semester 2 gitu ya. IF6 semester 6 dan seterusnya. Oke, ya ini ya. Jadi boleh ambil dari semester 6, tapi jangan dulu mengambil mata kuliah dari semester 7 dan 8. Nah, untuk semester 5 ini ketentuannya ya kalau teman-teman satu semester 5 utamakan di sini teman-teman mengambil mata kuliah semester 6 ya. Kecuali di sini kerja praktek ya. Kenapa kecuali kerja praktek? Karena kerja praktek itu minimal teman-teman harus lulus 90 SKS ya, teman-teman ya. Ini tadi udah saya cantumkan juga di sini. Ya, untuk kerja praktek itu minimal sudah lulus 90 SKS. Jadi kalau belum 90 SKS, teman-teman jangan ambil dulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa ya semester 5 udah mulai mengambil mata kuliah peminatan dari semester 5 ya. Tergantung ya. Jadi kalau teman-teman minatnya ke data science ya ambil yang data science semua ya, teman-teman ya. Tapi kalau ke network ya network semua gitu ya. Jadi kami himbau untuk tidak dicampur-campur ya untuk mata kuliah pilihannya, teman-teman. Ya konsisten di salah satu pilihan ya, teman-teman ya, antara data science atau network spesialis. Nah, di sini teman-teman boleh mengambil mata kuliah dari semester 7 dan 8. Dan di sini kami sangat menyarankan teman-teman mengambil mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi gitu ya. Kenapa? Karena itu teman-teman nanti akan dibekali teknik-teknik membuat laporan ilmiah yang terstruktur ya, teman-teman ya, dan sistematis seperti apa. Sehingga itu jadi bisa jadi modal teman-teman dalam menjalani mata kuliah lain ya, seperti kerja praktek gitu ya. Oke, kemudian di semester 6 ya, teman-teman di sini bisa eh, ya utamakan untuk ambil semua mata kelas semester 6 terlebih dahulu juga ya. Dan juga disarankan untuk segera mengambil mata kuliah kerja praktek ya. Tetap tapi syaratnya sudah lulus 90 SKS ya, teman-teman ya. Kalau belum 90 SKS berarti diharapkan ya jangan dulu ya, jangan ambil dulu. Nah, ini teman-teman boleh ya ambil dari mata kelas semester 7 dan 8 ya. Dan sangat disarankan sekali lagi mengambil mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi terlebih dahulu ya. Jika belum mengambilnya di semester yang sebelumnya. Nah, untuk list mata kuliahnya. Nah, semester 7 dan 8 teman-teman bisa ini ya, bisa mengambil mata kuliah ya. Cek aja mana yang kurang gitu ya, yang belum diambil teman-teman silakan diambil saja semuanya di semester ini jika memungkinkan ya. Kemudian juga teman-teman silakan ambil mata kuliah peminatan dari semester 7 dan 8. Kemudian juga jika SKS-nya sudah mencukupi, kami persilakan untuk teman-teman mengambil mata kuliah tugas akhir ya. Jadi minimal itu sudah harus mengambil menempuh atau lulus ya 104 120 SKS gitu ya. Oke, itu ya mungkin ya teman-teman ya berapa mata kuliah. Nah, ini untuk peminatan ya teman-teman ya sekali lagi ini karena meskipun saya sudah sampaikan beberapa kali sepertinya teman-teman masih apa belum banyak yang mematuhinya gitu ya. Jadi di sini teman-teman untuk mata kuliah peminatan itu silahkan diambil salah satunya saja ya, dipilih salah satunya saja. Jangan di sini teman-teman mencampur ya antara data science atau network di sini. Jadi kalau sebelumnya udah pernah mengambil data science ya sisanya ambil data science lagi. Kalau udah mengambil network ya tinggal ambil yang network saja. Nah, kemudian teman-teman ya sekali lagi ya di sana ini dihimbau bahwa mata kuliah peminatan ini hanya bisa diambil oleh oleh mahasiswa dengan status semesternya itu minimal semester 5. Dan ini untuk kalender akademiknya ya, teman-teman. Jadi kita pengisian KRS itu sebenarnya masih lama ya sebetulnya. Jadi saya himbau teman-teman juga sebenarnya nggak usah terlalu buru-buru juga dalam pengisian KRS ya. Jadi nanti masih akan dibuka sampai 10 April dan itu kemungkinan besar diperpanjang ya teman-teman yang masih bisa mengisi sampai beberapa apa 1 atau 2 minggu perkuliahan berjalan itu masih bisa mengisi. Dan kemudian berapa tanggal yang penting lagi ya ini ya tanggal 13 April itu dimulai perkuliahan ya. Jadi perkuliahan di semester genap ini dimulai tanggal 13 April dan nanti sebelum UTS itu Mei ya teman-teman ya. Jadi perkuliahan sebelum UTS itu 31 Mei
Setelah itu UTS-nya 1 Juni sampai 14 Juni dan perkuliahan tahap 2 itu di tanggal 15 Juni hingga 2 Agustus 2026 sebelum nanti ditutup dengan ujian akhir semester atau UAS di tanggal 3 Agustus sampai 16 Agustus 2026. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Nanti silakan bisa disimak kembali teman-teman terkait dengan aturan pengambilan mata kuliah ya. Dan itu silakan dikonsultasikan juga dengan dosen PA-nya. Baik, itu saja mungkin dari paparan saya teman-teman untuk sore hari ini. Selanjutnya mungkin saya buka untuk sesi tanya jawab ya. Silahkan teman-teman. Oke, silakan Mas Samuel Binsar, silakan. Maaf Pak, ini eh, pertanyaan titipan sebenarnya Pak mengenai cuti Pak. Iya, gimana? Itu bisa dimulai dari semester berapa Pak ya? Iya, teman-teman cuti sebenarnya secara aturan itu baru bisa dimulai itu di semester 3 ya, teman-teman ya. Udah 2 semester selesai baru teman-teman bisa ambil cuti sebenarnya. Jadi kalau Oh, masih oke, 1 semester itu sebenarnya belum boleh ya ambil cuti ya. Jadi baik emang Pak. diimbau teman-teman jangan ambil cuti dulu ya sebelum semester 3 ya. Jadi kalau masih statusnya masih semester 2 itu jangan ambil dulu. Ya gitu ya Mas Samuel ya mungkin. Baik, terima kasih Pak. Oke silakan Halo mungkin Pak, Rahmat. Ya izin silakan. bertanya Pak. Iya, saya Rahmat Raji Pak. Mau tanya Pak, saat ini kan saya di semester 5 kelas konversi ya Pak. Ya, Halo. Eh, iya silakan. saya mau ambil tugas akhir, cuman ada beberapa mata kuliah wajib yang belum saya ambil di semester 4, 6, 7, sama 8 nanti ya Pak. Itu kira-kira bisa saya ambil sekaligus semuanya nggak ya Pak untuk semester 4-nya? Semester 4 ada satu sih Pak mata kuliah yang belum saya ambil. Iya. Ya untuk mata kuliah teman-teman konversi ini ya mungkin nggak harus ngikutin tadi ya itu tadi itu sebenarnya untuk teman-teman reguler gitu ya. Jadi kalau teman-teman konversi ya itu ya tergantung mata kuliah apa aja yang bolong gitu ya yang belum diambil itu silakan tinggal diambil aja gitu sebenarnya. Dan nanti konsultasi juga ke dosen ininya ya dosen PA-nya pembimbing akademiknya. Oke, baik Pak. Ya gitu Terima ya Mas kasih Rahmat ya banyak. mungkin. Oke selanjutnya ada lagi yang ini Mas Resen dulu Mas Agus Wakur silakan. Ya Pak, terima kasih. Selamat sore Pak. Ya sore. Izin bertanya Pak, ini terkait dengan apa? Terkait dengan kelas ini kami masih isi sesuai dengan semester sebelum, pilih sesuai dengan semester sebelumnya atau kita bisa pilih kelas lain gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya oke, tadi sebenarnya udah saya sampaikan ya. Jadi kalau teman-teman statusnya semester berapa, itu isinya mata kuliah apa aja, gitu ya. Jadi nanti Mas Agus Sakur mungkin ini ya bisa dicek. Nanti akan saya bagikan eh, bahan tadi itu ke semua grup angkatan ya. Jadi nanti silakan dicek di grupnya dan nanti sesuaikan gitu ya. Ini Mas Agus Sakur semester berapa ini kalau boleh tahu? Saya baru Pak, dua angkatan 25 Pak. Oh 25 ya, berarti Mas semester 2 itu nanti tunggu diisikan prodi aja kalau gitu ya Mas Agus Sakur. Kalau bingung ya, bingung dalam pengisiannya. Ya Pak. Jadi tunggu Terima aja ya kasih Pak. nanti. Ya Pak. Oke baik. Selanjutnya, teman-teman silahkan Mas Fahmi ya, kalau dari sini ya saya lihat. Halo, selamat sore, Pak. Ya, sore ya Mas Fahmi. Ya, suara saya jelas, Pak. Jelas Mas, silakan. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Pak, saya mau eh, bertanya agak panjang sih, Pak, sebetulnya. Jadi, saya kan kok mahasiswa konversi, Pak. Ya. Saya udah mengikuti 2 semester perkuliahan. Itu di semester pertamanya itu di semester ganjil di 2004 dan 24-25. Dan juga semester Hmm, genap 24-25, Pak. Nah, di semester ganjil 25-26-nya saya hmm, cuti tapi tidak lapor, Pak. oke ya. Karena ada satu dan lain hal gitu. Nah, jadi rencananya di semester genap 25-26 ini Pak saya mau lanjut Pak. Nah, eh, apakah saya bisa Pak memungkinkan untuk melanjutkan perkuliahan di semester genap ini Pak? Yang pertama itu. Dan juga apakah kan saya ada kebetulan ada yang mengulang juga Pak apa namanya mata kuliah di semester ganjilnya.
Apa ada Pak yang dibuka di semester genap ini untuk satu atau dua mungkin di semester ganjil, mata kuliah semester ganjil Pak? Itu dulu Pak. Oke. Terima kasih. Dari Mas Fahmi nama lengkapnya siapa biar sambil saya cek datanya. Gimana Pak? Nama lengkapnya siapa, Mas Fahmi? Biar sambil Saya saya cek chat ya gitu Pak ya. data. Oke. Itu Pak, saya sudah chat direct ke Bapak. Oh ya, oke Mas. Oke, ini sebenarnya udah 123 SKS ya Mas Fahmi ya. Oh, 123 ya Pak? Iya, Saya tapi ngitungnya masih 117 gitu kalau iya, nggak salah. tapi saya lihat Mungkin saya salah yang ngitung. udah lulus 117 nih. Berarti ada yang nggak lulus ya berarti ya kemarin ya. Oh iya Pak, betul Pak. Ada dua Ada mata yang nggak kuliah lulus. saya mengulang Pak. Nah, itu mungkin yang jadi ini ya. Nah, itu yang agak ini ya Mas ya. Agak kalau mau ambil tugas akhir langsung sih agak berat ya karena kan harus ini ya, Iya Pak. harus lulus semua gitu. Nah, mungkin solusinya Mas Fahmi mungkin bisa ini ya. Ya nanti kan kalau karena ini semester genap, itu kan semester genap nanti ada ini ya, ada namanya itu semester antara. Nah, itu Oke, berarti nanti untuk mata kuliah yang kurang itu bisa diambil di semester antara sebetulnya. Dan nanti biasanya akan kita oke Pak. prioritaskan untuk teman-teman yang sudah ambil tugas akhir, pengen lulus tapi masih ada mata kuliah yang kurang gitu. Nah, itu bisa kita prioritaskan. Nah, kalau Mas Fahmi ini mau ini ya, nanti kalau ada komitmen mau ambil Iya Pak. ya, kalau mau lulus ya, ada komitmen lulus semester ini nanti bisa kita ini Mas, bisa kita prioritaskan Mas Fahmi. Oh, Ya, berarti untuk semester genap ini saya nggak perlu mengikuti Pak atau gimana? itu mengikuti, maksudnya mata kuliah yang enggak Oh, ini, mata kuliah yang kosongnya. nah yang kosongnya itu yang kemarin mengulang terus kan kan maksimal kan kita 24 SKS doang nih sekarang kan. Oke Pak. Ya, jadi kan pasti nggak mungkin semuanya diambil kan mata kuliah itu kan. Nah, itu Oke. bisa Oh diambil iya lewat Pak, semester untuk antara. siapa? Hmm, Insya Allah Pak saya mengikuti Pak untuk yang semester antara itu. Eh, oh ya Pak, ini ada di semester genap yang 24 25 itu saya ada data science Pak, itu yang mengulang. Sedangkan Bapak bilang tadi kan data science itu kan merupakan mata kuliah pilihan apa ya? bukan. Oh iya, Kan maksudnya data bukan. science itu mata kuliah wajib yang apa? Nah, nanti ada peminatannya lagi. Jadi lanjutan dari data science itu ada mata kuliah itu. Oh iya, Itu kelompok mata kuliah aja itu sebetulnya. Kalau data science-nya sendiri itu mata kuliah tersendiri itu Mas, bukan. oke Pak. Kalau misalkan ini saya hitung manual Pak, saya untuk di semester genap ini ada satu, dua, tiga, ada tiga mata kuliah lagi Pak, yang Iya. bisa saya ambil, yang memungkinkan untuk bisa saya ambil Pak, Oke. gitu. Oke, untuk itu mungkin nanti ini ya, Mas ya. Ini kan terlalu teknis ya. Sedangkan ini kan masa apa? Isinya kan teman-teman banyak nih, takutnya roaming juga semuanya. Jadi nanti Iya ini Pak. bimbingan akademik saya ya, saya lihat ya, Mas Fahmi ya. Iya Pak, betul dengan Oke, Bapak. ya nanti ini ya mungkin ya nanti akan ada sesi sendiri ya dengan kalau bimbingan saya nanti saya buka Zoom sendiri. Jadi nanti kita Oh berbincang iya aja ya Pak. Mas ya. Kalau di sini ini terlalu apa? Ya biar nanti pertanyaan-pertanyaan Oh, yang di iya, sini bisa kejawab semua gitu ya Mas. Ya, betul, Pak. siap. Pak, mungkin Pak satu lagi Pak, Iya, gimana? terkait yang saya cuti tidak lapor itu berarti untuk pembayarannya itu saya gimana Pak? Ya, Konfirmasi ke keuangannya. iya benar lapor ke keuangan ya Mas ya. Nanti akan dirincikan gitu berapa biaya yang harus dibayar. Oke, berarti Oke, saya ya. bisa mengikuti apa ya? Dengan pembayaran cuti tidak lapor itu ya Pak? Iya, betul Mas. Nanti tinggal komunikasi ada Karena, sama keuangan aja nanti diarahkan untuk gimana pembayarannya. ya. Karena saya sebelumnya udah tanya Pak ke bagian keuangan, harus konfirmasi ke Bapak dulu katanya. Iya, kalau saya boleh aja ntar kalau ya paling konfirmasinya Siap boleh Pak. apa enggak gitu. Kalau saya boleh sih ini ya. Nanti Siap. Siap tinggal Pak. ke Terima keuangan kasih banyak lagi Pak. Mas. Oke ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya mungkin dari yang resen dulu ya, teman-teman ya. Ya, Mbak Anissa ya, silakan. Baik Pak, mungkin izin ya Pak dari saya suaranya terdengar nggak ya Pak? Ya, kedengar jelas, Mbak. Silakan. Ya, oke Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ini saat ini kan semester 4 Pak masuknya dan jalurnya jalur konversi. Untuk SKS yang sudah saya tempuh itu sebanyak 121 SKS.
Saya izin tanya aja sih Pak. Maaf kalau misalnya emang sebelumnya sudah Bapak jawab. Eh, ini kan di semester 4 ini kalau sesuai dengan perhitungan saya itu saya ada 23 SKS lagi ya Pak. Ya, Itu betul. berbarengan dengan tugas akhir. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah bisa Pak jika mata kuliah 17 SKS mata kuliah biasa itu diambil berbarengan dengan 6 SKS mata kuliah dari tugas akhir. Jadi total mata kuliah yang tertempuh itu 23 SKS. Itu apakah bisa diambil secara bareng ya, Pak? Ya, boleh, Mbak. Emang kebanyakan emang seperti itu ya. Jadi nggak harus sendirian kita ambil tugas akhir itu ya. Asalkan tadi itu ya, jumlah slot SKS-nya itu mencukupi gitu ya. Ya gitu ya Mbak Anissa ya, boleh nanti silakan diambil aja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Mbak. Oke, nggak ada yang resen lagi, teman-teman. Oke, mungkin saya coba bacakan ini ya dari kolom chat. Untuk filenya ya, teman-teman nanti akan saya bagikan ya, teman-teman ya, filenya di grup angkatan ya. Jadi pastikan sini teman-teman ya, jangan sampai teman-teman ini nggak masuk ke grup angkatan sama sekali gitu ya. Karena segala informasi itu biasanya kita share paling cepat itu melalui grup angkatan. Ya, jadi supaya nggak ketinggalan informasi, teman-teman silakan join ke grup angkatan sesuai dengan angkatannya masing-masing ya. Kalau ada yang belum tahu grup angkatannya seperti apa, boleh ya ditanyakan di sini juga. Nanti mungkin dari teman-teman Himatika atau mungkin dari teman-teman yang seangkatannya bisa bantu untuk share linknya gitu. Oke, ini mungkin ada yang resen lagi, siapa? Mas Buyung Edward, silakan. Ya Pak, Silakan Pak. izin Pak bertanya, terima kasih Pak. Ya, Posisi saya sekarang ada di semester 2 Pak. Kebetulan tadi saya udah inisiatif, saya isi sendiri KRS-nya. Jadi belum sempat konsultasi dengan dosen bimbingnya itu Pak Riyad. hmm, Eh, yang saya tanyakan itu, apakah nanti kami memilih, contoh Bu, Pak ya, saya ini memilih IF 205 gitu Pak. Saya pilih ya. semuanya 205 gitu. Ketika nanti F205-nya sudah penuh, langsung digeserkan tempat lain atau bagaimana, Pak? Sedangkan saya sudah janjian sama teman-teman nih di IF Oh yang enggak, mana gitu. ya 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 paham paham pertanyaannya. Ya Itu mungkin itu. ini ya mungkin maksudnya Mas Buyung ini ya mungkin kalau saya udah milih itu bakal ada kemungkinan kelempar apa enggak gitu ya kalau belum Iya betul divalidasi oleh betul Pak. dosen PA-nya gitu. Ya Betul Pak. teman-teman itu ya kalau seperti itu nggak mungkin kelempar ya teman-teman ya. Nah, Jadi ya. kalau sudah diambil di situ nanti tinggal tunggu persetujuan dari dosen PA-nya gitu ya. Jadi itu maksudnya slot teman-teman di situ tuh aman gitu ya di kelas itu. Kecuali mungkin nanti dari dosen PA melakukan penyesuaian gitu ya. Mungkin kalau dirasa ada mata kuliah yang nggak cocok nanti ya mungkin dilempar ke kelas lain gitu ya. Tapi kalau mata kuliah semester 1 semester 2 sih masih aman sih Mas Buyun, saya rasa. Ya, Siap Pak, terima kasih Pak. oke sama-sama gitu ya. Ini ya teman-teman ya, jadi boleh mulai ngisi dari sekarang ya kalau mungkin takut keduluan gitu ya. Kalau atau kalau mungkin sudah janjian dengan teman-teman ya mungkin teman-teman ininya ya satu circle-nya atau seperti apa. Boleh ya mulai diisi dari sekarang. Oke, silakan mungkin selanjutnya Mas Muhammad Wisnu silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan Mas. Izin Pak, tadi kan disinggung tentang semester antara ya Pak. Iya, betul Mas. Jelaskan sedikit Pak, maksudnya semester antara itu seperti apa ya Pak? Wah, itu agak panjang sih sebenarnya baca saya. Cuma kalau simpelnya sebenarnya semester antara itu adalah eh, perkuliahan ya yang dibuka di antara sorry, saat libur ini ya teman-teman ya, saat libur semester antara semester genap dan semester ganjil. Jadi kalau sekarang sudah semester genap itu nanti semester antara akan dibuka setelah semester ini selesai. Dan itu tidak wajib diikuti oleh semuanya ya. Bahkan ada ketentuan, ada kriteria yang ini ya, syarat-syaratnya jadi siapa aja sih sebenarnya yang bisa mengikuti gitu. Nah, untuk semester antara ini eh, apa ya? Itu karena tidak wajib itu ya. Jadi itu ada biaya tambahannya teman-teman sebetulnya. Dan itu mata kuliahnya juga nggak yang dibuka itu nggak semua mata kuliah. Nanti akan ada penjaringannya juga gitu ya. Jadi kira-kira mata kuliah apa saja yang dibutuhkan, kita lakukan survei gitu ya. Kita coba tanya ke teman-teman mata kuliah apa. Dan nanti kalau peminatnya banyak itu yang akan kita buka kelas-kelas itu. Dan itu biasanya digunakan untuk memperbaiki mata kuliah yang mengulang misalkan. Bisa juga untuk misalkan ada mata kuliah yang terlewat belum sempat diambil, bisa diambil juga. Bisa juga untuk mengambil mata kuliah yang
di atasnya gitu ya. Jadi kalau misalkan pengen lulus lebih cepat gitu ya, bisa juga dengan mengambil atau mengikuti mata kuliah semester antara itu. Nah, nanti akan ada sosialisasinya ya teman-teman ya. Jadi semester antara pun nanti akan ada sosialisasinya dan itu ya nanti dilaksanakannya menjelang dimulainya semester antara juga gitu ya. Jadi kalau mau tahu detailnya ya nanti silahkan diikuti sosialisasi semester antaranya. Ya, kira-kira gitu ya Mas Muhammad Wisnu. Kalau misalkan teman-teman masih ini pengen lebih tahu banyak, mungkin teman-teman bisa googling juga ya. Jadi kalau semester antara itu ada yang menyebutnya semester antara, ada yang menyebutnya semester pendek gitu ya. Kalau di beberapa kampus. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nanti silakan dibaca-baca kurang lebih untuk ininya sama teknis pelaksanaannya. Gitu ya, Mas Muhammad Wisnu ya. Untuk konsultasi Pak, kan saya dari untuk konsultasi nanti apakah bisa ketemu secara langsung Pak di kampus atau di sekitar kampus itu Pak? Iya, kalau terkait apa? Semester antara atau ini? Atau KRS juga? Oh, KRS ya. Ya, mungkin kalau ini pembimbingan pembimbingan akademiknya siapa Mas Wisnu saya ya, atau bukan? Gimana, maaf, suaranya putus-putus. Halo, Ya, gimana Mas? Pembimbingan akademiknya? pembimbingnya kan saya Bapak, Pak Syahid. Oke. Untuk Hmm. konsultasi secara langsung apakah bisa ya Pak? Iya boleh Mas, tapi ya nanti janjian ya, karena kan saya juga nggak setiap hari di kampus ya. Jadi nanti sebaiknya janjian dulu gitu ya, supaya ketemu waktunya. Boleh kalau ini, kalau memang waktunya cocok nanti. Bisa. Oke, mungkin selanjutnya Mas siapa? Jeki ya, silakan. Oke, halo, Assalamualaikum Pak. Selamat siang. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, untuk saat ini kan saya udah masuk semester 7 berarti jatuhnya ya Pak, saat ini. Jadi di semester ini saya sisa tugas akhir Pak. Nah, Hmm. sebelum mengisi KRS tugas akhirnya itu kan wajib bayar UKT dulu ya Pak. Nah, untuk UKT-nya tuh karena hanya tugas akhir yaitu 6 KRS, 6 SKS, itu bayar tetap full seperti sebelumnya atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Untuk tugas akhir ya. Ya, tugas akhir itu sebenarnya teman-teman kalau tinggal tugas akhir saja itu ada potongan ya teman-teman ya. Jadi ada kalau ini ya kalau benar-benar sisa tugas akhir itu teman-teman UKT-nya itu menjadi 2 juta sebetulnya. Ya ada potongan 1 juta lah ya dari itu. Tapi teman-teman nanti saat ini ya apa namanya di tugas akhir itu juga ada namanya biaya tugas akhir sebetulnya. Nanti sebenarnya di apa waktu sosialisasi pelaksanaan tugas akhir nanti akan disampaikan juga ini. Cuma kurang lebih gitu ya. Jadi meskipun ada potongan 1 juta, nanti ada juga biaya 1 juta untuk pelaksanaan tugas akhir. Sehingga sebenarnya biayanya juga impas sih sebenarnya. Gitu ya Mas Jeki Oh, ya mungkin baik, Pak. informasinya ya. Nanti akan Baik, detailnya Pak. saya sampaikan di kelas itu, di kelas tugas akhir nanti. Baik. Berarti saya ngisi KRS-nya dulu berarti ya, Pak. Ya, silakan diisi dulu aja. Supaya nanti gak Oke, baik. ketinggalan sosialisasinya ya Mas ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya ada lagi nih Mas Wahyu Yogatama mungkin. Ya, selamat sore Pak Syafid. Ya, silakan. Ini Pak, jadi kan kalau saya kan ada di semester 4 nih Pak, cuma kan untuk SKS saya karena nilai semester ini IP semester saya 3,4 bukan 3,5 itu semester yang bisa saya ambil itu hanya 22 SKS. Ada nggak Pak pengecualian misalnya saya mau saya boleh nggak ya, request untuk penambahan 2 SKS lagi atau Oke. saya harus menambah atau harus mengikuti semester pendek karena kalaupun saya mengikuti semester pendek saya hanya ambil untuk mata kuliah yang pilihan karena mata kuliah wajibnya akan saya ambil di semester ini begitu Pak. Oke ya.
Nah, itu teman-teman ya, kalau memang masalahnya seperti itu, sejujurnya saya juga nggak bisa nambahin ya, teman-teman ya. Jadi kalau emang terbatas itu nanti batasannya by system, teman-teman ya. Akan dibatasi oleh sistem siasat. Jadi kalaupun saya mau tambahkan, itu juga nanti akan, ya nggak akan berhasil gitu ya. Karena pembatasan itu. Jadi kalau kasusnya seperti itu, saya sarankan ikutin semester antara aja ya, Mas Wahyu ya. Dan nanti untuk biaya untuk semester antara teman-teman itu biayanya juga bukan pakai biaya UKT ya, teman-teman ya. Jadi biayanya itu biaya per SKS. Oke, Ya, Pak. jadi Tapi kalau cuma 3 SKS nanti biayanya juga 3 SKS itu saja, nggak lebih ini. Ya gimana Mas? oke, oke Pak. Tapi nanti kayak misalnya saya ingin mengajar kelulusan di tahun ini, setelah Hmm, semester genap ini kan nanti dilaksanakannya semester antara. Itu iya, kira-kira ya bisa nanti. kira-kira gimana? Ya bisa Bisa Pak. seperti itu juga. Jadi Bisa nanti jadi. eh, Hmm, ya sambil saya cek ya mungkin ya Mas ya. Jadi nanti boleh boleh Pak. eh, nanti Mas Wahyu nanti sidangnya itu setelah pelaksanaan apa ketika pelaksanaan semester antara atau setelah pelaksanaan semester antara selesai gitu. Jadi nanti kita punya jaminan gitu kalau oh ini mata kuliah ini sedang diambil nih sama Mas Wahyu gitu ya. Jadi nanti ketika Mas Wahyu udah lulus sidang gitu ya, lulus sidang tugas akhir, ya berarti nilainya udah lengkap gitu. Ada jaminan bahwa nilainya itu udah lengkap gitu Mas Wahyu kira-kira. Jadi Siap, bisa siap. nanti ambil ini ya di agen. Paham kan ya maksud saya ya? Maaf kalau ini agak kurang Paham. Mungkin baik lah. nanti untuk teknisnya saya boleh ini Pak, saya boleh japri ke Bapak. Iya ya boleh Mas. Nanti mungkin konsultasi ini yang sekalian ya, KRS-nya sekalian kalau mau ini. PA-nya siapa Mas Wahyu mungkin? PA-nya Pak Syahid. Oh ya oke oke. Nanti sekalian konsultasi itu aja deh KRS aja. Siap, siap. Terima kasih Pak. Oke sama-sama Mas. Oke silahkan. Ini Mas Agus Wakur lagi silahkan. Ada masih kurang jelas mungkin. Enggak Pak, terima kasih tadi udah Oh dijawab sudah Pak. ini ya. Ada kepencet ya mungkin ya. Oke, saya coba ke kolom chat ya kalau gitu. Oke, terima kasih ya. Saya lihat beberapa sudah dibantu menjawab oleh teman-teman dari Himatika ya. Ada Mas Brian sama Mas Samuel ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang lewat kolom lewat ini ya direct direct message ya. Jadi saya nggak tahu ini boleh dibacakan apa enggak ya. Takutnya sifatnya rahasia nih. Oke, mungkin tapi saya jawab secara ini aja. Saya nggak perlu sebut namanya. Jadi kalau teman-teman di sini dari jalur RPL ya atau konversi maupun teman-teman reguler gitu ya untuk pengajuan sistem cutinya juga sama ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman kalau mau cuti silahkan teman-teman hubungi Biro Administrasi Akademik ya teman-teman ya melalui email. Jadi emailnya itu baa@mail.unsia.ac.id. Ya itu ya. Jadi silakan teman-teman minta formnya ke sana. Jadi nanti akan dikirimkan dan teman-teman lengkapi untuk persyaratan administrasinya. Termasuk kalau teman-teman ini ya, saya harapannya nggak ada sih ya. Kalau teman-teman mau mengundurkan diri juga nanti silakan teman-teman hubungi BA juga. Akademik ya, ini saya kirim untuk emailnya. Oke, itu ya. Kemudian ini ada pertanyaan juga terkait, oke. Oh ya teman-teman yang baru ini ya, mungkin kalau ada yang minta tanda tangan saya, ini ya. Kalau hari ini tadi saya dari kebetulan dari pagi memang ada full sidang ya teman-teman ya, jadi nanti eh, akan saya respon agak sore ya teman-teman ya. Oke, pelaksanaan kerja praktek nanti bagaimana Pak sedang bekerja. Nah, nanti kerja praktek juga ada ini ya teman-teman ya. Akan ada sosialisasinya juga ya teman-teman. Jadi nanti ditunggu aja untuk sosialisasi tersebut ya. Silakan nanti diambil dulu aja untuk kerja prakteknya. Ujang Awaludin boleh ambil semester antara. Oh, ambil TA di semester antara. Ya nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi semester antara itu ada dua mata kuliah yang nggak dibuka ya, yang nggak mungkin dibuka di semester antara. Dia ada mata kuliah kerja praktek dan mata kuliah tugas akhir ya. Yang selain itu nanti ada peluang itu untuk dibuka.
Oke, ini Mas Asri ya sudah ini ya sudah dibantu menjawab oleh Mas Bayan. Jadi syaratnya ini ya teman-teman ya. Jadi untuk kerja praktek itu minimal 90 SKS dan itu wajib dipenuhi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kurang ya nanti semester depannya aja ambilnya ya. Jadi tidak perlu apa dipaksa di semester sekarang. Oke, Mbak Khairinisa. Oh ya, untuk pengisian itu ya teman-teman, pengisian PL, karena silakan ke dosen pembimbing akademiknya. Kemudian Amelia waktu pengisian itu waktu mengisi saya mahasiswa konversi waktu pengisian yang ada mengisi DPA, saya salah mengisi nama DPA saya. Ini ngisi di mana ya Mbak Amela ya maksudnya ya? Saya kayaknya mahasiswa nggak perlu mengisi ya, itu kan yang ngisi dari prodi ya teman-teman ya. Jadi sesuai dengan yang ada di KRS ya teman-teman ya, dosen PA-nya itu siapa itu sesuai yang ada di sana. Oke, ini saya lihat ada yang resen lagi Mas. Ya Mas Fahmi tadi Bu. Sudah ya atau gimana? Ada lagi yang belum Halo, jelas? ya Pak. Pak, mohon izin Pak satu lagi Pak. Terkait tugas akhir Pak, apakah Hmm. bisa diambil di semester ganjil Pak? Iya bisa bisa sebenarnya. Ya untuk Mas Fahmi tadi Oh bisa Pak. setelah saya pikir-pikir sebaiknya ambil semester ganjil aja deh Mas. Ini kalau saya lihat ini ya. Kalau saya lihat apa? Karena masih belum 120 SKS ya ternyata ya masih 117 ya. Iya Jadi Pak. itu Jadi cara administrasinya agak berat sih Mas nanti karena kan takutnya nanti bermasalah saat kelulusannya gitu. Saran saya gitu ya Mas ya. Nanti ngobrol lagi deh setelah ini ya mungkin kalau mungkin kurang apa? siap Pak. Kurang Nanti jelas gitu. diinfokan nggak Pak untuk konsultasi lanjutannya Pak? Iya nanti ini apa ada tapi setelah Lebaran ya mungkin ya. Jadi untuk dosen pembimbing yang pembimbing akademiknya saya nanti akan ada sesi tersendiri ya untuk ini Siap Pak. Siap untuk Pak. Terima kasih Pak. konsultasi KRS ya. Oke, ya sama-sama Mas. Siap Pak. Terima kasih. Oke, nah ini kalau teman-teman belum tahu ini ya, kalau mungkin belum tahu apa dan pembimbing akademiknya, silakan cek di Siakat ya, teman-teman ya. Dan kalaupun teman-teman di sini apa pengen ini ya, pengen tahu grup ininya ya, kalau ada grup WA khususnya, silakan teman-teman juga bisa tanyakan itu di grup angkatan ya. Siapa tahu teman-teman seangkatannya itu sudah masuk ke grupnya gitu ya. Jadi nanti bisa saling di-share linknya. Oke, untuk Mbak Natarin ini ya mata kuliah. Oh, ada yang ketinggalan mata kuliah dasar pemrograman. Nah, itu seharusnya diambil semester lalu ya Mbak Natarin ya. Ini seharusnya memang bisanya diambil di semester ganjil aja itu mata kuliahnya. Jadi ya mungkin solusinya seperti Mbak Natarin ini saya sarankan untuk mengambil semester antara aja ya nanti ya Mbak ya. Karena itu mata kuliah wajib ya. Jadi mata kuliah wajib itu ya harus diambil gitu ya. Karena kalau tidak ya nanti ya bermasalah dari teman-teman sendiri ya untuk ini ya saat kelulusannya. Nah, untuk kerja praktek ini ya teman-teman ya nanti ini kayaknya ada beberapa pertanyaan terkait kerja praktek. Ya ditunggu untuk sosialisasinya aja ya teman-teman ya. Dan biasanya sih kalau yang sudah-sudah teman-teman kami memang instruksikan teman-teman mahasiswa ini untuk mencari tempat sendiri ya. Tempat apa magang sendiri. Cuma nanti kayaknya mulai semester ini kita nanti akan coba buat ini ya. Buat skema khusus untuk teman-teman yang mungkin kesulitan untuk mencari tempat kerja praktek atau tempat magang gitu ya. Ya nanti tunggu aja ya teman-teman ya saat sosialisasinya. Oke, ini terima kasih ya teman-teman dari Himatika ya. Oh, ada Mbak Angelin juga ya di sini. Terima kasih sudah dibantu menjawab. Oke, itu kalau nggak saya jawab secara langsung berarti itu sudah dibantu dijawab oleh teman-teman Himatika ya teman-teman ya. Jadi jawabannya kurang lebih seperti itu memang. Oke, oke ini pertanyaannya saya lihat ada yang berulang ya. Kalau tugas akhir di semester antara itu tidak boleh ya teman-teman ya. Karena emang tidak akan dibuka. Dan kemudian ada pertanyaan kalau untuk pengisian KRS apakah iya teman-teman kalau mau mengisi KRS itu ya syaratnya memang harus melakukan pembayaran cicilan ya teman-teman ya.
Karena kalau tidak seperti itu tidak bisa ya. Itu secara sistem ya teman-teman ya sudah akan di lock terlebih dahulu. Oke, kemudian semester 2 diisikan. Ya, betul ya teman-teman ya kata Mbak Angelin nanti kalau semester 2 kalau teman-teman masih bingung ya jangan diisi aja ya saran saya. Tapi kalau memang bisa mengisi sendiri silahkan bisa isi sendiri. Tapi kalau masih bingung ya nanti serahkan aja ke dosen PA-nya atau ke prodi ya teman-teman. Tapi itu nanti kita isinya bertahap ya teman-teman ya. Jadi itu memang mesti nanti akan terisi itu bisa sampai menjelang dimulainya perkuliahan ya. Sabar aja ditunggu aja pasti akan keisi teman-teman ya. Tapi mungkin nggak dalam waktu dekat ini. Oke, ini dari Mbak. Oh ini pertanyaan sebenarnya udah terjawab ya. Cuman oke mungkin teman-teman kalau ada yang bisa bantu jawab juga tolong dibantu menjawab ya. Ini pertanyaan, ini kalau nggak saya jawab teman-teman berarti tadi sudah saya jelaskan dan nanti kalau teman-teman kurang jelas bisa lihat dari slide yang nanti akan saya bagikan ya teman-teman ya. Oke, sosialisasi TA juga ada ya teman-teman ya. Tadi sudah sempat saya sampaikan juga. Oke, ini ada pertanyaan cukup berulang sebenarnya. Oke, ini teman-teman kalau ada yang mengulang ya, mungkin dalam apa satu semester kemarin itu nggak lulus semua gitu ya, atau hampir semuanya nggak lulus. Terus teman-teman pengen mengulang itu ulangnya di semester depan ya teman-teman ya. Karena kemarin kan kita semester ganjil ya. Sekarang kan kita semester genap. Jadi mata kuliah yang dibuka pun itu berbeda ya. Jadi silakan nanti kalau mau diulang yang kemarin tidak lulus itu ulangnya di semester ganjil yang akan datang ya. Artinya semester depan. Ya kalau semester ini yang dibuka hanya semester genap saja. Tapi kalau ada yang sesuai ya, yang kebetulan semester ini ternyata itu dibuka juga mata kuliahnya ya silakan diambil saja. Boleh. Gitu ya teman-teman ya, mungkin informasinya. Oke, mungkin ada yang terlewat. Saya rasa udah terjawab semua tadi di kolom chat. Kalau ada yang terlewat boleh disampaikan aja teman-teman. Sebenarnya saya pengen nunjukkan ini ya teman-teman ya. Sebenarnya ada fitur juga yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Untuk itu sebenarnya fiturnya udah ada dari semester lalu gitu ya. Cuma saya rasa belum banyak yang tahu gitu ya. Yang di SIAKAT itu ada kita bisa ngecek gitu ya. Jadi mata kuliah kita eh, jadi sebenarnya kita itu mata kuliah apa saja yang sudah diambil dan mata kuliah apa saja yang belum gitu ya. Itu ada checklistnya sebenarnya di SIAKAT. Nah, saya nggak tahu ini teman-teman udah tahu semua atau belum ini fiturnya. Nah, itu kalau mau teman-teman tahu, itu silakan di profil SIAKAT-nya itu bisa mengecek di bagian sebentar saya sambil ngecek ya nama fiturnya itu bagian kurikulum mahasiswa ya. Nah, kalau teman-teman klik di sana itu bisa ini ya bisa kelihatan gitu ya. Jadi mata kuliah apa yang udah teman-teman ambil dan mata kuliah aja yang belum. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Dia mungkin karena saya ada di sini ini sekalian saya bagikan ini ya link grup WA saya ini kayaknya oh Mas ini belum jadi admin ya Mas Brian ya. Oke, saya jadikan admin sekalian ya Mas Brian di sini. Oke, Mas Brian udah saya jadikan admin. Tolong ini ya kalau mau dibagikan. Oke, itu teman-teman ini udah dibantu juga oleh Mas Samuel untuk share ini ya. Jadi kalau mau ngecek mata kuliah apa aja yang belum diambil, mata kuliah apa aja yang mungkin nggak lulus, ya nilainya apa saja, silahkan dicek itu ya, yang di-share oleh Mas Samuel ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Jadi setelah ini saya serahkan teman-teman ke ini ya, ke dosen PA-nya masing-masing ya, teman-teman ya.
Nanti boleh bahan dari saya, misalkan SNPA-nya belum tahu gitu ya, bisa teman-teman jadikan bahan untuk konsultasi gitu ya, kalau emang diperlukan ya. Oke, nggak ada ya teman-teman ya. Kalau nggak ada lagi, mungkin saya cukupkan mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Ya nanti setelah ini akan ada sosialisasi juga terkait dengan pelaksanaan ini ya, kerja praktek, kemudian ada juga soal tugas akhir gitu ya. Ya tapi itu kemungkinan besar itu akan diselenggarakan setelah Lebaran ya teman-teman ya. Jadi nanti ditunggu saja infonya. Dan itu kemungkinan nanti mepet-mepet dengan pelaksanaan ini ya namanya apa dimulainya perkuliahan ya, mepet dengan waktu itu. Jadi ditunggu aja. Baik teman-teman, nanti ini ya, saya serahkan ke SNPA-nya masing-masing ya. Setelah ini, kecuali mungkin nanti ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab SNPA-nya, teman-teman boleh ke Prodi ya. Tapi kalau teman-teman belum tanya ke dosen PA-nya, itu sebaiknya ditanyakan dulu ya teman-teman ya. Jangan langsung semuanya ke Prodi ya, karena di sini juga saya, kemudian juga Bu Cia juga punya pembimbing, juga punya bimbingan akademik juga masing-masing gitu ya. Jadi supaya kami bisa, supaya nggak numpuk di ini ya, di satu atau dua orang aja, saya arahkan teman-teman untuk ke dosen PA-nya juga. Oke, itu terima kasih Mas Brian ya jadi bantu untuk share linknya. Baik teman-teman, saya cukupkan ya. Jika sudah tidak ada untuk rekaman serta bahan sosialisasi tadi nanti akan saya share segera di grup angkatannya masing-masing ya. Jadi ditunggu aja teman-teman. Terima kasih teman-teman. Saya tutup ya untuk sesi sosialisasi hari ini. Selamat sore ya teman-teman ya. Selamat melanjutkan kembali ibadah puasanya dan juga mungkin mohon maaf lahir batin ya teman-teman ya karena sebentar lagi Lebaran. Nanti semoga kita ini ya diberikan umur panjang untuk bisa bertemu kembali. Oke, saya Kasih tutup. Ya Pak. Pak, ya terima Terima kasih kasih Mohon ya Pak. batin juga teman-teman ya. Pak. Terima Baik, kasih, selamat malam. Pak. Terima kasih Pak Said, Pak Asmi. Kasih, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima ya, kasih Pak. saya izin tutup ya.